Selamat sore, Radar Malang People. Balik lagi bersama saya Salma Kirana di Rama Podcast. Nah, kalau biasanya tuh kita ngobrolin tentang agak berat-berat nih. Belajar investasi yang sama Propami, terus tentang properti gitu kan. Sekarang saya pingin ngobrol yang ringan-ringan tapi berbobot. Dan saya happy banget hari ini. Kenapa? Karena saya ketemu teman-teman sekelas saya dulu. Baiklah. Mari kita kenalkan kedua kakang yang ada di hadapan saya. Halo teman-teman. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Happy. Sore. Selamat sore. Oke. Kenapa Selko kamu bilingual? Tunggu. Boleh diperkenalkan diri dulu dong satu-satu, silakan. Oke, halo Radar Malang People. Perkenalkan saya Kakang Rega. Dan kali ini saya juga sebagai Ketua Pelaksana Inclusivity Festival 2022. Oke. Sebelahnya ada siapa tuh? Halo Radar People, perkenalkan nama aku Kakang Jedi. Nah, aku sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan Inclusivity Festival. Oke, ini adalah kakang-kakang terbaru, edisi terbaru. Edisi terbaru. Oke, selamat datang di Radar Malang, teman-teman. Kakang Mbak Yu 2022. Oke, karena memang ini pasti Radar Malang People agak bingung nih. Karena kemarin kok wingi sik tas deh. Ono Kakang Mbak Yu kok wis ganti maneh gak ono piro. Jadi adalah Kakang Mbak Yu ini ada 20 ya, 20 orang, 10 pasang. 10 pasang. Dan mereka ini memang baru banget fresh from the oven, baru keluar dari karantina. Gimana rasanya menjadi Kakang Mbak Yu Malang 2022? Boleh dong diceritain? Rasanya apa ya? Rasanya menjadi 20 orang dari sekian banyak orang di Kota Malang, pemuda di Kota Malang, dan saat ini menjadi representasi anak muda. Luar biasa kan? Itu pengalamannya juga, ini pengalaman pertama ikut dunia perdutaan. Pengalaman pertama untuk Rega? Pengalaman pertama untuk saya. Oke. Dan sebelum-sebelumnya juga bukan ada basic model atau apapun itu. Dan ini baru pertama kali, deg-degannya pasti ada, tapi ternyata alhamdulillah masuk juga. Alhamdulillah. Iya baik. Nanti kita belajar tentang itu ya. Tanya emang nggak bisa diem ya? Saya usahakan diam deh. Oke. Enggak, tapi kita tahu ada apa sih kok tangannya ikut aja. Ntar, karena mungkin tadi ada, kan udah diperkenalkan bahwa sebagai Ketua Pelaksana Inclusivity Festival ya. Yes. Dan Wakil Ketua Pelaksana. Nanti kita bahas itu. Aku masih ingin mengulik karena gini, tepat sebelum kalian dinobatkan menjadi Kakang Mbak Yu tahun ini tuh, seminggu apa 2 minggu sebelum penutupan kalau nggak salah ya, teman-teman kalian, senior kalian itu ada di sini promosi, ayo ikut Kakang Mbak Yu, dan inilah produknya. Inilah hasilnya. Congratulations teman-teman. Terima kasih sudah mau mampir di Radar Malang tentunya. Kita harap sih teman-teman bakalan akan terus ada di sini ya, berbagi banyak hal. Kita tahu teman-teman Kang Rega, Kang Jedi sebagai representatif dari pemuda yang ada di Kota Malang itu kan pasti punya banyak mimpi, punya banyak idealisme yang aku tuh pingin berbuat something nih sama kotaku, biar kita nggak cuman dilahirin doang nih di sini ya kan. Nah itu kan pasti panjang. Berapa tahun sih kalian menjabat? 1 tahun atau 2 tahun? 2 ya? 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Iya. Oke, baik. Berarti selama 2 tahun ini kira-kira apa aja sih tugasnya mereka selama mengemban menjadi Kakang Mbak Yu Kota Malang? Tugas pertama kalian apa nih? Sebagai duta pariwisata tentunya mempromosikan wisata yang ada di Kota Malang. Oke. Nah kalau event pertama setelah dilantik jebret jadi Kakang Mbak Yu Kota Malang gitu, apa event pertama yang kalian, aduh aku harus menggarap ini nih gitu. Oke. Pastinya sebagai duta wisata kita tugasnya yang utama adalah promosi. Dan tapi kita itu masing-masing dari finalis Kakang Mbak Yu 2022 itu mengajukan sebuah program, masing-masing mau bikin program apa, perubahan apa, dan itu harus di breakdown dan kita ajukan, tapi tidak semua terpilih. Nah kita dari 20 itu masuk berbagai kementerian, kita berdua masuk Kementerian Sosial, dan dari 5 orang yang masuk Kementerian Sosial ada 2 yang dipilih programnya, salah satunya saya. Programnya Inclusivity Festival memang tujuannya untuk membangun pariwisata ramah disabilitas di Kota Malang, dan kebetulan juga ini proker dari 20 orang itu
proker saya dipilih dan ini adalah event pertama angkatan kita. Luar biasa sekali. Berarti yang akan menjadi ketua adalah proker siapa yang dipilih nih, gitu ya? Yes. Iya. Oh, dan sebelumnya pasti sudah mengalami kalian presentasi lah tentang proker Betul. segala macam gitu kan. Yes. Terus kenapa Inclusivity Festival ini dijadikan proker pertamanya kalian? Kalau itu yang memilih adalah Menteri Sosial dari Oke. kami, Menteri Sosial, bukan Menteri Sosial anaknya Bu. Oh iya baik, Risma ya, iya tapi iya. Kok Kementerian- keren ya langsung gitu ya. Dari Kementerian Sosial Paguyuban Kakang Bayu Kota Malang dan itu memilih proker saya dan kenapa akhirnya dipilih menjadi pertama yang diadakan karena waktunya juga pas banget memperingati Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember nanti. Jadi setiap tahunnya itu internasional seluruh dunia merayakan ketidaksempurnaan dan itu pas banget sama proker yang saya ajukan seperti itu. Oke, untuk Kang Rega sendiri nih, salah ke Kang Jadi. Kenapa kamu mau menemani Kang Rega untuk Ayo. ini di luar kan? Maksudnya pertanyaanku pasti di luar pikirannya kalian. Kalian udah awal berpikir, dia pasti akan ditanya tentang proker-proker. Pertanyaan, kenapa kamu mau menemani Kang Rega untuk mensukseskan Inclusivity Festival ini? Oke, ini ceritanya agak panjang ya. Oh baik. 1 jam, 2 jam? Lebih 3 lah ya. Baik, gimana nih Jadi ceritanya gini, awalnya? waktu pertama kali kita selesai grand final, aku diajak Kang Rega untuk ketemu sama teman-teman tuli. Oke, Seperti itu. Terus aku juga diajari cara belajar abjad dulu. Menurut aku itu seru banget. Makanya aku jadi tertarik banget untuk join sebagai wakil ketua Inclusivity Festival. Oke, sebelumnya Kang jadi belum pernah tahu tentang bahasa isyarat, tentang abjad huruf isyarat segala macam belum? Belum Belum tahu sama familiar sekali. dengan teman-teman yang Iya. disabilitas ya? Betul. Oke, kalau Kang Rega sendiri awalnya kamu belajar ini dari mana? Kalau pandangan mengenai disabilitas itu memang sudah terpupuk dari keluarga. Nenek Oke. saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra. Oh, I Oleh see. karena itu memang saya mengasah kemampuan public speaking agar ketika saya menceritakan, menerjemahkan visual ke dalam bentuk suara itu enak didengerin sama nenek saya. Oh, Karena beliau tunanetra, makanya saya pengen jadi penyiar radio sebagai pemenuhan hak aksesibilitas informasi untuk 3,5 juta masyarakat penyandang tunanetra di Indonesia. Dan berjalanlah itu mulai dari saya kecil sampai akhirnya tahun 2019 saya kuliah dan satu kelompok sama teman-teman tuli, mahasiswa tuli. Dari situ awalnya itu baru belajar di situ kayak lebih ke meet by accidents gitu. Jadi ketemu sama teman tuli, terus belajar abjad. Dari belajar abjad akhirnya lama-lama bisa menjadi juru bahasa isyarat sekarang. Berarti hitungannya sekarang tahun keempat belajar Tahun bahasa keempat. isyarat. Oke, berarti berawal dari ada keluarga ya, nenek. Nenek. Oke, nenek. Terus gak ada ya awalnya kepikiran aku mau jadi bahasa isyarat, aku mau jadi translator bahasa isyarat awalnya dulu nggak ada ya? Nggak Kamu ada sama cuman sekali. gimana caranya kamu bisa menjelaskan ini ke keluarga awalnya Iya, hanya di situ. betul. And then Tuhan menaruhmu di tempat itu yang kamu akhirnya bisa memperluas nih gitu Yes. ya sih. Iya. Oke, bahasa isyarat apa yang pertama kali kamu pelajari? Bahasa Kalau dia kan isyarat. belajar abjad dulu nih. Kamu apa nih? Langsung ngobrol atau apa? Yang pasti semua orang tuli itu mengajarkan dasar bahasa isyarat dasarnya itu abjad dulu A B C sampai Z dan itu kan di Indonesia ada 2 bahasa isyarat. Oke. Ada Bisindo bahasa isyarat Indonesia itu bahasa ngobrol dan juga SIBI sistem isyarat bahasa Indonesia Oke. itu yang digunakan di perguruan tinggi dan sekolah luar biasa. Gitu. Jadi kayak bahasa formal gitu. Nah itu awalnya belajar Bisindo terlebih dahulu, lalu ngobrol-ngobrol sama temen tuli awalnya dengan waktu yang lama itu awal-awal pasti ngeja kayak makan, jadi gak langsung gitu, tapi ngeja sih. duluan. Jadi itu yang awalnya Sambil belajar. mikir gitu nggak sih, M itu tangannya harus Iya, gini gitu. iya. Dan awal-awal memang pelan-pelan seperti itu dan akhirnya temen tuli langsung ngasih tahu makan bahasa isyaratnya seperti ini seperti ini. Jadi selama 3 tahun ini langsung dapat banyak kosakata ya seperti inilah. Bisa langsung gitu ya. Ngobrol langsung. Dan mungkin dari itu ya Kang jadi akhirnya terinspirasi gitu Iya, ya. pengen bisa gitu. Pengen bisa Pengen gitu bisa. ya. Oke, baik. Nah, dan lagi menurutku akhir-akhir ini dunia inclusivity tentang inclusivity ini emang lagi kesorot banget. Kita berawal dari beberapa bulan yang lalu 17 Agustus dengan Farel yang viral dan ternyata justru viral yang kedua adalah Ibu siapa yang di bawah
Kan itu dia juga viral Oh, gara-gara iya. bahasa isyaratnya nyanyi Juru dibanding-banding bahasa ya kan? Juru bahasa isyaratnya itu ikutan viral kan akhirnya orang lebih aware gitu ya. Iya. Nah, ditambah lagi ya kita juga turut berduka cita untuk rekan-rekan sahabat Aremanita yang kemarin di kasusnya Kanjuruan mungkin ada yang pada akhirnya harus menjadi disabilitas. Karena kan menurutku sendiri nih pandangan pribadi saya. Kita discuss. Iya. Pandangan pribadi saya adalah disabilitas ini macamnya ada dua. Ada yang memang gift dari lahir sudah ditakdirkan seperti itu, dan yang kedua tiba-tiba harus mendadak seperti itu. Dan itu kan nggak mudah ya untuk lingkungan menerima, keluarga menerima. Gimana menurut kalian? Oke, setuju sih. Memang ada beberapa yang jenisnya mulai dari memang disabilitas dari lahir atau kecelakaan atau memang sudah berusia. Kalau misal tuli itu kadang ada yang dari lahir, ada yang karena kecelakaan dan ada yang sudah tua itu juga dikategorikan disabilitas tuli. Seperti itu. Jadi menurunnya fungsi ini ya? menurunnya fungsi pendengaran. Pendengaran ya. Jadi ada dua juga, ada tuli total dan juga HOH atau hard of hearing. Seperti itu. Jadi masih banyak memang jenis-jenis disabilitas yang Kak Selma tadi sebutkan itu betul, dan menurut saya memang kita harus memperhatikan mereka karena dari keterbatasan yang mereka miliki itu akhirnya membuat mereka minder, kurang percaya diri, akhirnya takut untuk mencoba hal-hal baru, dan ini yang perlu kita sorot juga, dan harapannya lewat Inclusivity Festival hal ini bisa semakin memberikan awareness banyak orang. Yakin ya dengan Inclusivity Festival yang kalian gagas ini, teman-teman otomatis lebih aware gitu ya. Kalau boleh tahu kontennya apa aja sih nanti yang akan ada di eventnya kalian nih, apa aja? Nah, untuk kontennya sendiri itu kita ada banyak. Kita menuju ke puncak acaranya itu ada rangkaian acaranya juga. Oh, jadi sebelum puncaknya itu ada Iya. panjang ya Ada perjalanan panjang. Iya. kalian. Baik-baik. Apa aja tuh? Yang pertama kita ada Open Sayembara Desain. Oke. Oke, itu ditujukan untuk teman-teman disabilitas agar mereka bisa mendesain pariwisata yang ada di Kota Malang. Wow, keren banget. Iya, Oke. dan itu juga- sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Oke, Ada hadiahnya juga dan gratis. Jadi teman-teman yang suka desain, teman-teman disabilitas bisa langsung ikut acara ini. Sayembara desain. Iya, Nah, sayembara desain. hasil desainnya nanti itu akan kita pakai untuk kita jual di merchandise-nya Kakang Mbak Yu, Kak Kreatif namanya. Jadi memang kita bertujuan tidak hanya memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas berkarya, tapi juga memberikan ruang mereka untuk kita promote hasil karyanya. Kita tulis ya, ini adalah hasil karya dari teman-teman disabilitas yang kita jual dalam rangka mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif lewat merchandise Kakang Mbak Yu, seperti itu. Oke, Masih banyak keren sih. rangkaiannya, Masih silakan banyak kan. lagi. Terus apa lagi tuh? Nah, Aku untuk- udah ngempet pertanyaan loh. Lanjutin dulu. Oke. Untuk acara selanjutnya kita ada roadshow di Car Free Day. Nah, itu dilaksanakan minggu ini. Oke. Di minggu ini. Jadi kita ngapain aja? Kita ada flash mob dari teman-teman Tuli. Wah, keren banget. Lalu Oke. juga ada talent show dari teman-teman Kakang Bayu. Oke, keren nih kalau talent show-nya Kakang Mbak Yu akan gebiar gitu biasanya. Ngapain? Senam loh, Rek. Mel senam nggak kira-kira? Ikut senam. Oke, berarti yang buat kalian yang pingin ikut senam bareng Kakang Mbak Yu, foto gratis, weh. Tak promosi. Bermood. Silakan datang ke Car Free Day ya. Besok ya bisa ketemu sama teman-teman Kakang Mbak Yu. Oke. Terus ada apa lagi? Selain sayembara desain, desain terus di CFD terus apa lagi? CFD. Langsung menuju ke hari H atau masih ada? di Belum, rangkaian? ada lagi. Oke. Jadi untuk acara selanjutnya kita ada kelas bahasa isyarat. Oh, Kelas bahasa isyarat I itu see. untuk teman-teman masyarakat umum yang non disabilitas agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman Tuli. Oke, yang pingin tahu kayak Kang Jadi ya, pingin belajar itu ada kelas bahasa isyarat. Di mana ya. itu? Kita tempatnya di Harmony Cafe and Resto. Oh, I see. Yes. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Tanggal 27 November. 27 November minggu depan lah ya. Iya. Hubunginya kemana kalau misal mau ikut kelas bahasa isyarat, dan untuk berapa orang nih kira-kira? Ada batasnya? Slotnya terbatas dan kita akan segera umumkan, dan ini memang kita sengaja untuk nguploadnya itu Hamin seminggu, dan ini I masih see. belum. Jadi belum masih waktunya. Ini tadi sepil Iya, ceritanya. tapi tunggu aja guys. langsung di Instagram kita di @kangyu_malang karena di situ akan banyak informasi, dan ketika nanti bel notifikasi sudah dinyalakan, kalau misal ada pendaftaran sudah dibuka, langsung daftar. Oke, Bisa war kirim tiket di nanti situ. ke aku desainnya, nanti kita upload juga di Jawa Pasar dari Malang ya. Oke, Siapa tahu, siap, baik. siap, Siapa oke, tahu oke. nanti teman-teman udah nge-follow Kakang Mbak Yu, nge-follow Rena dari Malang, bisa tahu informasinya lebih
jelas dan lebih Oke, cepat gitu. siap, Oke, betul. setelah kelas bahasa isyarat terus ada apa lagi? Untuk rangkaian yang terakhir kita ada kelas wirausaha. Kelas wirausaha Oke. itu akan kita lakukan di Batik Sundari. Oh, Batik Sundari, Iya. oke, I see. Tujuannya itu emang kita pingin ngajak teman-teman disabilitas untuk belajar kewirausahaan dan juga belajar cara membatik, khususnya di batik Malangan. Oke. Seperti itu. Untuk itu bebas untuk masyarakat umum atau keluarga yang disabilitas? Untuk teman-teman disabilitas saja. Oh, untuk yang Betul. membatik itu khusus untuk teman-teman disabilitas. Ya, memang tujuannya kita itu kenapa segmentasinya kelas wirausaha ini teman-teman disabilitas agar kami dari Kakang Mbak Yu bisa memfasilitasi kelas wirausaha ini agar teman-teman disabilitas yang memiliki keterbatasan itu punya kesempatan yang sama juga untuk bisa melestarikan kebudayaan, warisan budaya batik Malangan yang ada di Kota Malang. Akan sangat bangga ketika wisatawan yang hadir beli batik, ternyata ini adalah hasil dari teman-teman disabilitas dan pengennya dari kelas wirausaha ini menjadi starting point pengusaha-pengusaha disabilitas bisa terpandang dan juga memiliki daya saing yang sama seperti teman-teman yang lain. Oke, I see. Oke. Baru menuju puncak acara di tanggal 10 Desember kalau nggak salah ya. Yes. 10 Desember. Oke, itu di Untuk lokasinya? tempatnya sendiri kita bakal laksanain di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Malang. Tepatnya di Gedung Sasana Asi. Oke, itu nanti di hari H-nya ngapain aja nih kalian? Kita bakal banyak performance, ada menari, ada menyanyi, lalu ada fashion show juga, dan juga kita diselingi oleh talk show. Oke. Untuk talk show-nya sendiri kita bakal kerjasama dengan lingkar sosial. Oke, itu merupakan komunitas. Yayasan. Jadi Oh, yayasan. Oke. Jadi Inclusivity Festival ini juga kita kolaborasi sama Lingkar Sosial Indonesia. Kenapa beliau yang kita ajak kerjasama? Karena Lingkar Sosial Indonesia adalah yayasan sosial yang menyelenggarakan Hari Disabilitas Internasional di Kota Malang dari tahun 2017. Kita berkesempatan di tahun ini akhirnya mengadakan Hari Disabilitas Internasional bersama komunitas dan bersama yayasan ini gitu. Oke, pertanyaanku awalnya tuh sebenarnya aku tadi agak agak ragu di awal. Terus hubungannya disabilitas sampai Kakang Mbak Yu ki apa gitu? Oh, mungkin untuk sosial saja. Dan saya baru terbuka bahwa ternyata teman-teman tidak hanya memperingati sebagai teman-teman Kakang Mbak Yu terus sosialnya di sini gitu, enggak ya? Justru kalian mengkawinkan teman-teman disabilitas yang punya bakat, punya ini, diajak kolaborasi, dibikinkan karya, dijualkan, itu kan out of the box sih, luar biasa. Pantas ya menang. Tepuk tangan dulu boleh. Sekarang kita akan belajar bahasa isyarat. Woi. Boleh nggak nih? Boleh. Dikit-dikit Dikit-dikit. menuju pemanasan menuju Oke. kelas bahasa isyarat di Harmony Cafe, bener ya? Betul. Harmony Cafe ya. Harmony iya. Cafe. Untung lagi cer, iyalah cer soalnya ditemenin 2 kakang aku di sini, jadi otakku langsung cer gitu. Baik, gimana nih? Biasanya kita ngobrol aja kayak siapa namamu. Mungkin itu yang paling ini ya, paling dasar ya. Iya. Yang paling dasar tuh apa? Siapa namamu? Yang tuh paling dasar sebenarnya abjad dulu memang. Oh, oke. Abjad dulu dan lalu ucapan-ucapan seperti terima kasih. Oke, seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus Terus? jawabnya sama-sama. Sama-sama. Nah, seperti Oke. itu. Terus yang dasar-dasar seperti mau kenalan itu perkenalkan nama saya, itu baru kenapa akhirnya belajar abjad karena ngeja REGA seperti itu. Oh, I see. Tapi nggak mungkin satu kata itu pakai bahasa isyarat, pakai huruf satu-satu enggak kan? Enggak ngeja gitu enggak kan? Enggak ada. Kan harus gini ya, metenteng. Iya, harus kayak Bahasa Malangnya ngeliatin metenteng satu-satu. kan ya, harus satu-satu gitu ya. Metenteng. Enggak ya, memang ada bahasa yang Memang bisindo tadi ya? Ada kata-katanya, ya. Oh. Ada bahasa isyarat yang kata ini misal perkenalkan ya nggak harus perkenalkan gitu nggak. Tapi perkenalkan kayak gini. Kayak gitu sih. Jadi Dan simpel-simpel. sejauh teman-teman berdua nih, Kakang Rega dan Kakang Jadi, sejauh teman-teman ini hidup bersama dengan berdekatan, kemarin ini kan udah berproses lama nih sama teman-teman yang disabilitas. Apa sih pelajaran yang paling bisa kalian share ke teman-teman yang lain di luar sana, Radar Malang People? Mungkin pelajaran apa yang paling menyentuh hati kalian? Oh, ternyata hidup tuh begini ya gitu tuh. Apa boleh kan di-share ke kita? Oke, kalau yang sejauh Inclusivity Festival ini, kebetulan sekedar informasi, kita panitianya itu dari Kakang Bayu 2020 20 orang. Ditambah kita kemarin buka pendaftaran volunteer
Dan Oke. masuk 16 orang dari beberapa orang yang daftar, 16 orang dan 6 diantaranya adalah teman-teman disabilitas. Jadi kita libatkan teman-teman disabilitas menjadi panitia Inclusivity Festival 2022 bersama Kakang Bayu Kota Malang di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dan 6 disabilitas ini ada detailnya 4 tuli, 1 tunadaksa dan 1 tunanetra. Dan itu memang kita ajak agar acara ini tidak hanya untuk teman disabilitas tapi juga dari teman disabilitas dan kepada teman-teman disabilitas. Dan dari kita sejauh ini bekerja sama, pelajaran yang bisa diambil adalah mereka memiliki kemampuan yang sama. Keterbatasan tidak menghalangi apapun untuk bisa berproses untuk menjadi diri yang lebih baik. Itu sih. Kalau dari Kang Jadi gimana, Kang? Oke, kalau dari aku sendiri kan emang aku sebelumnya masih belum pernah Bersentuhan langsung dengan teman-teman disabilitas. Nah, ketika aku masuk ini, aku kayak, waduh, kayak rasa awareness-nya makin keluar gitu. Karena ternyata teman-teman juga open ya. Dan mereka nggak mau dikasihani dong otomatis. Betul. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ada nggak selama kepanitiaan ini dengan rekan-rekan yang disabilitas, ada nggak kesusahan gitu? Maksudnya entah itu dalam berkomunikasi atau justru teman-teman ini idenya juga oke nih untuk membantu rekan-rekan dari Kakang Bayu. Ada nggak ketemu kesulitan nggak selama koordinasi dengan rekan-rekan yang volunteer 6 ini tadi? Kalau saya kesulitan mungkin tidak karena sudah bisa bahasa isyarat, jadi komunikasi sama mereka pun aman. Kalau dari Kang Jadi apa kesulitannya? Kalau dari kesulitannya kan kemarin kita baru saja onboarding volunteer, ketemu semua volunteer tuh jadi satu. Nah itu juga kita belajar ngeja juga. Oke, akhirnya teman-teman Kakang Bayu yang sama sekali belum tahu tuh mau nggak mau harus belajar ya. Iya. Oke, seru ya, dan mereka dengan senang hati otomatis ya mau ngajarin. Dengan senang hati. Oke, Iya. tapi sebenarnya teman-teman tuh ngeh ya kita ngomong apa gitu ya. Atau memang harus ada translatornya satu-satu? Harus ada translatornya. Mungkin mereka ngeh itu pun karena nebak. Biasanya menebak I see. gerak bibir. Oh. Dan ada etikanya ketika ngobrol sama teman tuli sebenarnya tidak boleh memakai masker. Masker. Gitu. Jadi ada masker transparan juga untuk teman tuli, tapi itu memudahkan mereka ketika lagi komunikasi sama teman-teman dengar dan teman dengar ini tidak bisa bahasa isyarat, gimana tuh? Nah, pakai gerak bibir harus jelas seperti itu. Oh, A, I, U, E, O-nya itu harus jelas gitu ya. Kalaupun mentok biasanya pakai tulisan. Jadi kayak SMS-an, surat-suratan secara langsung gitu I sih. see. Biasanya. Oke, keren banget. Inclusivity Festival 2022. Aku udah gak sabar mendengar antusiasmenya teman-teman di hari H ini tadi. Oke, keren sih. Ada lagi nggak yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Kang Bayu untuk kita lebih aware di hari disabilitas internasional bahkan ya. Itu apa sih pesanmu, Rega dan juga Kang Jadi dan Kang Rega? Silakan. Berat nih kayaknya, berat. Oke. Ini sih yang mau inti dari Inclusivity Festival ini memang tidak ingin mengharapkan banyak perubahan seperti fasilitas. Kita pasti pengen banget fasilitas-fasilitas ramah disabilitas di Kota Malang. Tapi harapannya starting point ini kita bisa mengubah pola pikir masyarakat sekitar, masyarakat Kota Malang mengenai disabilitas itu apa. Dan akhirnya pandangan mereka itu tahu kalau misal teman-teman disabilitas harus dikasih hak yang sama, hak otonomi diri yang sama tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan itu emang harapan kita dari acara ini bisa terus mendorong tatanan disabilitas yang baik ke depannya dan bisa aware lah teman-teman masyarakat umum, apalagi kita sebagai anak-anak muda harus bisa membuat perubahan dan memberikan rasa nyaman untuk seluruh teman-teman disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Belajar dari Hari Disabilitas tahun lalu ada autism, yang kasus Grab yang menolak teman tuli untuk wawancara karena kesusahan komunikasi, ada oknum yang memaksa teman tuli untuk berbicara, seperti itu. Harapannya itu bisa tertutup lah dan pelan-pelan menghilang karena Inclusivity Festival ini harapannya bisa awareness-nya makin tinggi lagi seperti itu. Oke. Dari Kang Jadi? Oke, kalau dari aku sendiri harapannya kita bisa bekerja sama dengan Persatuan Hotel Indonesia untuk memunculkan barcode agar masyarakat umum bisa nge-scan dan keluar abjad-abjad bahasa isyarat seperti itu. Oh, I see. Dan dari sana harapannya kita bisa muncul perubahan-perubahan positif untuk teman-teman disabilitas.
Oke, keren. Dua anak muda yang keren menurutku. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Yang bunyi dulu boleh nggak? Oh, yang bunyi betul boleh. Yang bunyi dulu. Oke, luar biasa sekali. Baik, Kang Rega dan Kang Jadi, terima kasih banyak sudah menginspirasi saya, menginspirasi masyarakat Kota Malang, menginspirasi Radar Malang People tentunya untuk ya ini loh, perubahan itu ya seperti ini. Dimulai dari kita mengajak beberapa orang, akhirnya semoga bisa semuanya ya ikut aware gitu. Tunggu, di otakku muncul satu pertanyaan. Menurutmu, menurut kalian, Malang ini sudah safe belum sudah amankah untuk rekan-rekan yang disabilitas? Oke, Malang. Honestly, memang semua kota di Indonesia masih perlu banyak PR untuk teman-teman disabilitas, dan itu memang pelan-pelan harus dilaksanakan, dikembangkan, diperbaiki, dan harapannya memang Inclusivity Festival ini bisa membuka mata banyak orang, termasuk yang menaungi tersebut, yang berhak untuk menentukan fasilitas apa yang harus dibangun. Dan saya yang sejauh ini melihat dari ranah pendidikan, bukan dari kota, karena kan Malang kota pendidikan dan saya kuliah di UB, dan UB adalah kampus inklusi, dan di situ banyak toilet khusus disabilitas. Sudah ada lah ya. Sudah ada lift untuk teman-teman tunadaksa. Lalu ada akses jalan trotoar yang tidak banyak tangga, sehingga teman-teman kursi roda dengan gampangnya untuk akses di situ. Itu merupakan satu contoh lingkungan inklusif. Dan harapannya bisa menyebar seluruh kota Malang seperti itu. Kang Jadi mungkin Kalau dari aku sendiri, kemarin aku sempat jalan-jalan di Kayu Tangan, dan aku lihat trotoarnya udah ada tanda-tanda untuk teman-teman tunanetra. Guide blocks. Guide blocks. Oke, sih yang kayak pental-pental itu ya? Iya. Oke, Dan menurutku itu adalah hal yang keren banget, soalnya Malang udah inklusi, dan harapannya di setiap tempat juga bisa inklusi juga. Betul. Oke, bisa mendukung lah ya. Betul. Termasuk salah satu idenya teman-teman tadi adalah di setiap hotel, karena memang dari Kakak Mbak Yu pariwisata, jadi hotel iya masuk, make sense banget sih. Itu nggak ngah juga aku, maksudnya nggak catch up sampai ke sana bahwa iya juga ya di hotel tuh, bahkan teman-teman kan juga pasti pergi ke hotel gitu ya. Iya. Tapi belum ada barcode untuk tulisan bahasa Untuk abjad. abjad. Oke, I see. Terima kasih banyak. Keren, kalian keren. Kita tunggu Inclusivity Festival. Inclusivity Festival. Tanggal 10 Desember di 10 Desember. YPAC. Tapi sebelum itu teman-teman juga bisa ikut gabung di kelas bahasa isyarat di tanggal 27 November. Betul. Bener ya? Betul. Stay tune di Instagramnya Kakang Mbak Yu Kang Yu Malang. @Kang Yu Malang, dan juga Instagramnya kita @Jawapas Radar Malang pastinya. Nanti kita akan bantu promote untuk itu tadi. Dan juga membatik itu untuk teman-teman khusus yang disabilitas aja Teman-teman ya. khusus disabilitas. Oke, tapi kalau mau nonton boleh lah ya. Boleh. Dan kalau mau ketemu hari H-nya, kemeriahannya ada di Inclusivity Festival 2022. 10 Desember di YPAC. Iya. Oke, Kak Rega, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku berdoa teman-teman sukses Amin. di acaranya. Amin. Kang Jadi, terima kasih. Semangat Terima kasih. belajarnya. Terima kasih udah nemenin Kang Rega. Semoga Terima kompak kasih, ya, terima kasih. kakak adik. Kakak adik. Kakak adik. Katanya? Oh iya. Semoga kompak. Oh iya, semoga. Kenapa nih kita nih? Semoga. Semoga, gimana semoga? Semoga. Semoga. Semoga Oke, kalau- acara ini lancar. Amin. Amin. Oh, semoga Acara acara ini Ini lancar. lancar. Amin. Amin. Oke. Kita penutupnya pakai itu aja. Oh, iya. Sampai jumpa di Inclusivity Festival 2022. Oke. Gimana kita belajar? Kang jadi bisa ya? Lupa tadi. Oke. Gimana? Kita Sampai ikutin. jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa jumpa di di Inclusivity Inclusivity Festival Festival 2022. Sekali lagi boleh? Oh ya boleh. Oke. Aku belum hafal jelas. Oke. Lagi. Gimana? Oke. sampai jumpa jumpa di di Inclusivity Festival Festival 2022. 2022. Yes. Oke. Tunggu. Sampai jumpa tadi. Sampai. Sampai
jumpa di Inclusivity Festival 2022. Yes. Oke, sampai jumpa di Inclusivity Festival. Terima kasih Kang Rega, Kang Jadi udah mampir ke Jawa Pos Radar Malang, udah Terima mampir kasih di kembali. Rama Podcast. Kita tunggu kolaborasi epic dari kalian. Atau mungkin kalau kalian mau bikin playlist baru di sini khusus Kakang Bayu, silakan aja. Kita tunggu, oke? Terima kasih, sampai jumpa. Kita tutup gitu lagi. 1, 2, 3. Sampai jumpa di Inclusivity Festival 2022. Yeay!